wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan materi penting yang menjadi dasar dalam ilmu manajemen, yaitu perilaku organisasi. Topik ini menarik karena berbicara langsung tentang manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dalam sebuah sistem, disebut organisasi. Dalam organisasi, tidak cukup hanya memiliki struktur dan aturan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana perilaku manusia di dalamnya saling mempengaruhi, membentuk budaya, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi dan teknologi, tetapi terutama oleh manusia yang ada di dalamnya. Yang pertama, hakikat perilaku organisasi. Perilaku organisasi pada dasarnya adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan bertindak dalam organisasi. Ilmu ini berkembang dari psikologi, sosiologi, antropologi, serta ilmu manajemen. Hakikat perilaku organisasi menekankan bahwa manusia adalah unsur utama dalam organisasi. Berbeda dengan mesin atau teknologi, manusia memiliki emosi, motivasi, persepsi, dan nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi keputusan serta interaksi mereka. Contoh, dalam sebuah perusahaan, dua karyawan dengan posisi yang sama bisa menunjukkan performa yang berbeda. Penyebabnya bukan karena peraturan, tetapi karena faktor perilaku seperti motivasi, persepsi terhadap atasan, kepuasan kerja, dan interaksi dengan rekan kerja. Artinya, memahami perilaku organisasi membantu kita menjawab pertanyaan, mengapa individu berperilaku seperti itu, dan bagaimana perilaku bisa diarahkan agar selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, kerangka dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama yaitu individu yang berperilaku. Setiap individu yang datang ke organisasi dengan membawa latar belakang, karakter, nilai budaya, dan pengalaman yang berbeda, mereka memiliki tujuan pribadi yang ingin dicapai, seperti pengakuan, penghargaan, atau stabilitas pekerjaan. Yang kedua, organisasi sebagai wadah perilaku. Organisasi memberikan aturan, struktur sistem penghargaan, budaya kerja, dan lingkungan fisik yang mempengaruhi perilaku individu. Hubungan antara keduanya bersifat dinamis, individu dipengaruhi oleh organisasi, namun secara bersamaan individu juga membentuk budaya organisasi. Contoh, budaya kerja yang disiplin tidak tercipta hanya karena aturan tertulis, melainkan karena perilaku individu yang konsisten menerapkan kedisiplinan. Jadi perilaku organisasi tidak hanya berbicara tentang manusia atau struktur secara terpisah, tetapi interaksi keduanya. Selanjutnya, perbedaan individu. Pada dasarnya, tidak ada individu yang identik. Perbedaan ini menjadi sumber keberagaman dalam organisasi. Perbedaan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, persepsi adalah cara seseorang menafsirkan lingkungan sekitar. Yang kedua, sikap. Sikap terbentuk dari keyakinan dan emosi, misalnya sikap positif terhadap pekerjaan akan menciptakan loyalitas. Selanjutnya, kepribadian merupakan karakter yang relatif tetap, seperti introvert atau extrovert, agresif atau pasif. Selanjutnya, pengalaman dan proses belajar. Perilaku seseorang juga dibentuk oleh pengalaman masa lalu, baik pengalaman kerja maupun pengalaman pribadi. Selanjutnya, definisi organisasi itu apa sih? Beberapa ahli menjelaskan organisasi dari berbagai perspektif. Secara bahasa, dari kata organon yang berarti alat, organisasi adalah alat mencapai tujuan. Kester 1, Bernard, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. James De Money, organisasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dari berbagai definisi ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa organisasi bukan hanya tempat bekerja, tetapi wadah di mana manusia bekerja dalam pola tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi ada karena adanya tujuan, kerjasama, dan pembagian peran. Selanjutnya, definisi perilaku organisasi.
Menurut Robbins, perilaku organisasi adalah bidang studi yang meneliti dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dalam tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Kitu Sudarmo, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi secara sistematis, mencakup segala proses, struktur, serta dinamika perilaku. Manfaat perilaku organisasi yang pertama membantu pemimpin memahami bawahannya, mengurangi konflik, meningkatkan motivasi. Terakhir, menciptakan budaya organisasi yang positif. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah fondasi penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi di dalam organisasi. Ilmu yang memberikan kita pengetahuan untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih bijak dan efektif. Perilaku organisasi bukan hanya teori, tetapi realitas yang kita jumpai setiap hari. Inilah mengapa mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari kehidupan dalam konteks kerja dan kolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.